Ya, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi berkaitan dengan Menteri Hukum dan HAM. Tapi saya ingin bertanya, apakah kemudian, ini saya bertanya lebih dahulu, apakah akan ada satu pengantar dulu sebelum kami memulai kemudian berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Dan sebelum kami berbincang dengan Pak Mahfud MD, Anda ikuti dulu satu paket pengantar berikut ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengusulkan untuk membebaskan narapidana berusia 60 tahun ke atas yang bisa jadi diantaranya adalah napi koruptor dengan alasan pencegahan sebaran virus corona. Untuk menindaklanjuti usulan itu, Kemenkumham masih akan membahas kemungkinan revisi PP nomor 99 tahun 2012 atau mengkaji instrumen hukum lain melalui amnesti, grasi, atau kepres. Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden di Ratas kemarin dengan izin dari beliau, makanya kami sekarang sedang mengeksersis dan menyiapkan ini, Pak. Usulan Menkumham Yasona Laoly ini dikritik peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW. Menurut ICW, tidak ada hubungannya antara penyebaran virus corona dan pembebasan narapidana korupsi. Lihat juga dalam lembaga pemasyarakatan kita tidak melihat ada narapidana kasus korupsi yang berdesak-desakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Justru mereka tinggal satu sel, satu orang. Jadi tidak ada urgensinya Yasona tetap memaksakan upaya merevisi PP 99 tahun 2012 ini. Respons lain diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud, pemerintah tidak merencanakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Memburu koruptor susah-susah amat kok. Yang ada diburu juga belum dapat, malah yang sudah ada malah mau dilepas dengan alasan itu. Kan tidak kondusif gitu ya. Situasi untuk bicara itu pada saat situasi seperti sekarang gitu. Dan belum ada alasan yang cukup kalau alasannya social distancing gitu. Diskusi-diskusi di masyarakat begitu yang masuk. Sehingga lalu saya nyatakan memang Presiden belum pernah. Saya sudah bicara dengan Menkumham tentang itu. Menkumham sendiri menyatakan saya tidak pernah menyatakan itu kebijakan pemerintah. Itu masih akan dibawa ke ratas gitu. Usulan untuk membebaskan narapidana berusia 60 tahun ke atas ini bergulir di tengah pembebasan bersyarat terhadap sekitar 30.000 narapidana tindak pidana umum untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona di dalam lapas. Pembebasan tidak berlaku bagi narapidana kasus kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk lebih jelasnya kita segera bergabung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Bayu. Ya, terima kasih Pak waktunya dari rumah dinas Bapak nih di Jakarta untuk Sapa Indonesia. Pak Mahfud, saya pengen bawa ngobrol saja supaya masyarakat yang menyaksikan kita pagi hari ini menjadi lebih firm lagi, karena Bapak sudah beberapa kali menyampaikan bahwa tidak akan ada pembebasan narapidana untuk kasus korupsi. Tapi bagaimana sebenarnya kemudian Pak Menkumham Yasona Laoly sampai muncul hal semacam ini? Yang dijelaskan ke Bapak itu sebenarnya apa sih Pak? Kok sampai terbersit begitu usulan? Kalaupun saya memakai kata-kata yang disampaikan Pak Yasona, sempat ada usulan ini akan disampaikan ke atas begitu untuk membebaskan narapidana kasus korupsi. Pak Mahfud. Iya, sebelum saya menjawab itu, mungkin pertanyaannya kenapa saya menegaskan itu. Ya, boleh. Begini, saya menegaskan itu karena pada hari Sabtu sore itu di media rame bahwa pemerintah membebaskan napi koruptor. Betul. Sumbernya yang bilang ke saya itu bukan orang main-main, itu Pak Cipta Lesmana ya. Kontak saya, Pak, itu kok saya lihat koruptor pada dibebaskan. Di mana? Saya bilang. Itu di Kompas TV. Ada OJK Liges, Setia Novanto dilepas dengan gagahnya katanya. Di mana itu? Saya lalu buka Kompas. Kamannya. Oh, ternyata itu berita
bahwa ada mas koruptor dan ada rencana membebaskan para koruptor. Nah, di situ VT lama yang dipakai. Dokumentasi video lama. Ya, dokumentasi video lama waktu Osi Kaliges ke KPK, waktu Setia Novanto dibawa ke pengadilan itu lalu menjadi di situ. Nah, saya bilang sampai detik ini belum ada yang dikeluarkan. Itu hanya dokumen lama, fotonya, beritanya juga tidak menyebut mengeluarkan, cuma menyebut bahwa pemerintah sedang merencanakan merevisi PP untuk mempertimbangkan mengeluarkan koruptor. Dan di mana itu? Ya. Itu sesudah saya baca gitu, lalu ternyata itu diskusi atau rapat dengar pendapat antara Menkumham dengan DPR. Nah, di DPR itu tersembul di situ bahwa pemerintah akan membawa itu untuk dibawa ke ratas. Nah, Pak itu kan Pak Yasona hanya mengatakan itu, tapi di masyarakat mengatakan pemerintah itu sudah membuat keputusan. Maka sudah saya pastikan, saya buka semua dokumen rapat-rapat di istana tentang itu. Tidak pernah pemerintah itu memutuskan untuk merevisi PP 99 2012. Nah, yang ada itu keputusan untuk mengeluarkan sekitar 35 ribu lebih lah narapidana. Tapi itu narapidana umum pada waktu itu maksudnya. Nah, lalu saya menjelaskan itu bahwa pemerintah memang sampai hari ini satu tidak mengeluarkan, dua tidak ada rencana untuk merevisi PP 99 terkait dengan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Ya. Itu saja. Ya, memang itu Bayu. Ya, Pak Mahfud, memang tidak disebutkan oleh Pak Yasona bahwa akan dibebaskan, tetapi memang ada usulan. Pak Yasona bahkan kemudian juga bikin pernyataan lagi berkaitan dengan rapatnya dengan DPR gitu. Nah, Pak Mahfud, itu yang kemudian kita bertanya-tanya, mungkin kemudian menjadi banyak yang pro dan kontra. Kalaupun ini semacam sebuah usulan atau wacana untuk mengubah PP nomor 99 tahun 2012 ini terutama untuk narapidana kasus korupsi. Kok bisa muncul sih usulan ini? Memang belum dikatakan sudah dibebaskan, begitu Pak Mahfud. Tapi usulan ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Bahasa mudahnya begitu, jangan-jangan ini penyebaran COVID-19 atau virus corona dijadikan alasan untuk membebaskan 1-2 koruptor. Kira-kira begitu, Pak Mahfud. Kalau motif, saya tidak tahu ya. Tapi berprasangka baik aja. Ya. Dalam situasi seperti ini, setiap orang mungkin ingin berperan untuk menolong atau meringankan beban orang lain. Barangkali ya. Tetapi saya tidak tahu motif yang benar. Macam-macam kan. Tapi kita berprasangka baik aja, kan kasihan orang dalam situasi mencekam begini kok masih di sel gitu. Kok yang tua-tua dibebaskan, yang sudah 2/3 menjalani, mungkin begitu. Betul. Tetapi kan itu baru ide dia dan belum dan tidak salah juga. Saya kan pernah juga punya gagasan membuat RPP, rancangan peraturan pemerintah tentang karantina wilayah gitu. Itu usul aja untuk menyelesaikan masalah. Tapi kemudian sudah dibawa ke sidang kabinet, namanya menjadi PSBB. Rancangan peraturan pemerintah itu menjadi PSBB, sesuatu cara yang lebih lunak. Tapi ide dasarnya untuk membuat pembatasan-pembatasan dan memberi keleluasaan kepada Pemda untuk kreatif itu ditampung di dalam PSBB itu, sehingga lebih fleksibel dari pada karantina wilayah. Sama saya kira Pak Yasona punya ide untuk itu, saya punya ide soal yang lain, dan itu sah saja orang mau mengusulkan gitu. Kan belum diusulkan juga dan belum dibahas. Ya, apa karena ini kemudian ramai pro dan kontranya sampai memuncak di akhir pekan hari Sabtu, akhirnya Pak Mahfud harus jadi pemadam kebakaran, Pak Mahfud? Anda harus turun sendiri sebagai Menko, begitu? Iya, karena kan rame kan, semua televisi di medsos itu mempersoalkan itu gitu. Makanya saya mengatakan sampai detik itu gitu, sampai detik Sabtu sore itu belum ada seorang. Di Twitter Pak Mahfud itu saya hafal betul. Iya betul sampai detik itu, dan pemerintah juga belum berencana gitu.
atau Ya. bahkan tidak punya rencana untuk merevisi itu. Karena menurut saya kan ada hal yang lebih penting. Kalau kita idenya mengatur PSBB itu dengan physical distancing, Ya. membuat jarak, itu sebenarnya pada umumnya kalau napi korupsi itu kan sudah terisolasi sendiri. Kita ini mau memaksa orang agar Ya. isolasi diri, ini yang sudah terisolasi kok malah mau dikeluarkan kan gitu. Betul, Pak. Sehingga iya kan sudah isolasi di situ aja gitu, biar lebih aman, tidak tertular dan tidak menulari gitu. Tinggal bagaimana jam berkunjungnya dibatasi sedemikian rupa sehingga mereka tidak Betul. terpapar atau di dalam LP siapapun mereka nanti bisa betul-betul justru terisolasi dengan baik dan mencegah Ya. penyebaran corona. Oke, bisa Ya. dimengerti Pak Mahfud. Nah, jadi Oke, Pak, ya. saya mumpung ketemu Bapak nih begitu ya, Ya. pagi hari ini. Jadi ini bisa dipastikan bahwa narapidana kasus korupsi dan kasus-kasus besar lainnya, mungkin juga terorisme dan narkoba, ini tidak akan dilepaskan oleh pemerintah atas alasan penyebaran virus corona. Sudah bisa saya Iya. bilang begitu belum Pak Mahfud? Sampai hari ini nih, sampai kita ngomong, pemerintah belum punya rencana untuk apalagi membebaskan, membicarakan itu saja belum. Ya. Memang di masyarakat kan ada begitu. Di dunia internasional itu sudah banyak dilakukan agar para napi-napi koruptor sekalipun, pokoknya napi gitu ya dibebaskan dalam suasana seperti ini apalagi sudah tua. Oke, itu di dunia internasional tertentu, tapi di dunia internasional yang lain kan tidak. Ini soal pilihan politik hukum aja. Ya. Karena dasarnya sama ada di dunia internasional itu. Kalau di dalam konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi, negara pihak yang menangani konvensi itu kan boleh melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Di Ya. berbagai negara ada yang keras sekali, misalnya hak keperdataannya dicabut. Begitu Anda korupsi, Anda tidak punya hak berusaha, tidak punya hak pinjam ke bank, keluarganya tidak boleh begini, begitu, tuh ada. Tapi kita Ya. kan tidak, cuma tidak memberi remisi, kan begitu. Ya. Beda-beda negara tiap mentreatment koruptornya karena namanya open legal policy. Pilihan politik hukum yang terbuka. Dan kita memilih yang itu. Dan itu tidak melanggar hukum internasional juga, gitu. Ya, jadi Gitu. usulan ini Pak Mahfud masih ada nih. Bisa saja kemudian dibahas oleh pemerintah dalam rapat dengan Presiden, misalnya usulannya Pak Yasona sebagai Menkumham, atau bagaimana? Atau Bisa saja diusulkan. Tapi Ya. apakah pemerintah menganggap prioritas atau tidak, gitu. Itu nanti karena justru Presiden tuh ngangkat menteri biar menyampaikan usul-usul untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah kalau itu bagian dari itu kan tidak apa-apa juga. ya, Tinggal pilihan politik hukumnya apa gitu. betul. Nah Setuju meskipun Pak begitu, Mahfud? Ya. gitu, oke. Ya, setuju Pak Mahfud. Tetapi pada situasi seperti saat ini tampaknya kurang pas. Mudah-mudahan saya bisa menitipkan ini kepada Pak Mahfud dan juga didengarkan juga oleh Pak Yasona Lawli bahwa ada pro dan kontra yang perlu didengar juga sehingga situasi kita kan sedang memerangi penyebaran virus corona ini tidak jadi terpecah belah dengan urusan hal-hal semacam ini yang usulannya bisa nanti-nanti saja kalau ukurannya kemudian sudah berusia lanjut, sudah 2/3 masa hukumannya, nanti saja jangan dibawa sebagai alasan ada virus corona dan membahayakan. Pak Mahfud sendiri sudah mengatakan ini sebetulnya mereka terisolasi dengan baik. Kira-kira begitu Ya. kan Pak Mahfud? Ini Saya mungkin masyarakat setuju. berharapnya seperti itu. Iya, nanti kalau kita akan membahas revisi itu di dalam suasana yang tenang-tenang saja, tidak dalam suasana seperti ini. Kalau masalah corona nanti sudah relatif teratasi, kalau ada usul-usul seperti itu, nanti kita bisa bahas lah gitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Oke. Pak Mahfud, ngobrol kita jeda dulu. Ada Oke. beberapa komersial. Setelah itu tolong dijelaskan ada sekitar 30.000 napi umum yang kemudian akan dibebaskan secara bertahap. Ini pengapa dan bagaimana atau bisa dilihat bagaimana juga sebarannya dan karena mereka over kapasitas di dalam LP kita. Pak Mahfud akan menjelaskannya usai jeda. Tetap bersama kami.